Assalamualaikum. Di sini kami akan sedikit membahas tentang sistem integumen. Kami beranggotakan 9 orang. Kulit merupakan indera peraba. Kulit mampu mengenali perubahan rangsang akibat dingin, panas, tekanan, rasa sakit. Kulit terdiri dari beberapa lapisan dan bagian-bagian penting, yaitu epidermis, dermis, hipodermis. Bagian epidermis terdiri dari rambut halus yang merupakan bagian terluar dari kulit dan berfungsi sebagai pelindung kulit di bagian dalam. Selain itu, epidermis juga terdiri dari lapisan tanduk yang merupakan lapisan yang melindungi kulit karena tidak mudah ditembus oleh udara, air, atau partikel asing. Bagian dermis kulit terdiri dari pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah dan membawa nutrisi bagi kulit. Kemudian, syaraf reseptor yang berfungsi menerima segala bentuk perubahan rangsangan seperti dingin, panas, sakit, atau tekanan. Bagian dermis lainnya terdiri atas kelenjar keringat, berfungsi menghasilkan keringat untuk membuang kotoran dan panas yang berlebih. Bagian lain yaitu kelenjar minyak yang berfungsi untuk melembabkan kulit. Sedangkan bagian dermis yang lain yaitu folikel rambut berfungsi untuk tempat pembentukan rambut halus. Bagian hipodermis atau subkutan pada kulit terdiri atas jaringan adiposa yang berfungsi untuk tempat cadangan lemak. Lemak yang tersimpan di bagian adiposa atau di bawah kulit berfungsi untuk cadangan energi dan penghangatan. Proses pembentukan keringat diawali dari adanya rangsangan berupa panas yang diterima oleh saraf tubuh. Jika saraf tubuh menerima saraf berupa panas, maka kita akan merespon rangsangan tersebut supaya suhu tubuh dapat kembali menjadi normal. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus atau otak. Hipotalamus menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Hipotalamus mendapat rangsangan misalnya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah. Kemudian, rangsangan ini diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah dan kemudian mengirimnya ke permukaan kulit ke dalam bentuk keringat. Kelenjar sebasea adalah kelenjar eksokrin mikroskopis di kulit yang membuka ke folikel rambut untuk mengeluarkan zat berminyak atau berlemak, yang disebut sebum yang melumasi rambut dan kulit. Kelenjar ini terletak dalam dermis dan tidak terdapat pada kulit telapak kaki dan tangan. Zat ini memiliki aktivitas bakterisida. Kelenjar sebasea dapat terinfeksi sehingga menyebabkan furunkel atau bisul. Kelenjar sebasea mengeluarkan sebum, yaitu campuran lemak, zat lilin, minyak, dan pecahan-pecahan sel yang berfungsi sebagai emoliens atau pelembut kulit dan merupakan suatu barrier terdapat evaporasi. Yang pertama, fungsi proteksi.
seperti gesekan, tarikan, gangguan panas, dan radiasi sinar ultraviolet matahari dan infeksi mikroorganisme. Yang kedua, fungsi absorpsi. Kulit mengabsorpsi oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, dan uap air. Fungsi ekskresi. Kelenjar-kelenjar pada kulit mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme tubuh yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, seperti urea, natrium klorida, asam urat, dan amonia. Yang keempat adalah fungsi persepsi. Ujung-ujung saraf sensorik yang terdapat pada kulit menyebabkan tubuh dapat menanggapi rangsang dingin, panas, tekanan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, fungsi pengaturan suhu tubuh. Jika udara panas, maka kulit akan mengeluarkan keringat lebih banyak. Dan yang keenam, fungsi pembentukan pigmen. Pigmen ini dinamakan melanin. Jika melanin yang dihasilkan terlalu banyak, maka kulit akan berwarna hitam. Fungsi kerantinisasi. Lapisan ini banyak mengandung sel keratin yang tidak mengandung air. Elastisnya kecil sehingga efektif mencegah penguapan air. Lapisan ini selalu mengelupas. Fungsi pembentukan vitamin D. Dengan bantuan sinar matahari, mengubah dihidroksi kolesterol pada kulit menjadi vitamin D.